Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik se-Indonesia. Jadi saya mengatakan se-Indonesia karena video pembelajaran ini saya publikasikan melalui YouTube. Ya, mudah-mudahan siswa-siswa dari berbagai daerah di Indonesia atau seantero Nusantara bisa membuka video pembelajaran ini dan membantu mereka atau membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal atau materi tentang ilmu pengetahuan sosial. Kali ini saya akan kembali membuka materinya, mengupas tuntas, yaitu tentang motif ekonomi. Iya, jadi kita akan membahas kali ini materinya adalah motif ekonomi. Jadi para peserta didik dimanapun kalian berada, apakah itu di Sopeng, Leworon, Kesing, Totong, atau seluruh Indonesia yang menyaksikan video pembelajaran ini, jika berkenan jangan lupa subscribe. Jika sudah di subscribe, jangan lupa like and comment. Kalau perlu dibagikan kepada teman-teman kalian supaya video pembelajaran ini bermanfaat. Jadi lanjut, kita akan membahas motif ekonomi. Jadi mungkin ada pertanyaan, mengapa saya selalu membuat video pembelajaran? Ya, karena selama pandemi COVID-19 berlangsung seperti ini, maka tatap muka tidak bisa kita laksanakan atau lakukan di sekolah. Makanya itu kita sebagai guru diharapkan untuk memberikan materi pembelajaran via daring seperti ini. Oke, kita lanjut saja. Kita akan bahas mengenai motif ekonomi kali ini. Iya, kita lanjut. Perhatikan gambar di samping. Apa yang mendorong tindakan ekonomi mereka? Jadi pertanyaannya, apa yang mendorong tindakan ekonomi mereka? Jadi kita lihat di sini ada gambar atau karikatur penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli, mungkin dia penjual ini mungkin mereka menjual sayur-sayuran, ya, sayur-sayuran atau rempah-rempah untuk bumbu masak. Jadi di sini kita perhatikan gambarnya, apa yang mendorong tindakan ekonomi mereka. Misalnya penjual, apa yang mendorong dia menjual, kemudian pembeli atau konsumen, apa yang mendorong, motif apa kira-kira dari mereka sehingga mereka melakukan tindakan ekonomi seperti ini. Iya, ada yang tahu? Iya, mudah-mudahan kalian tahu dan mengerti sebentar setelah penjelasan saya. Pada pertemuan kita kali ini, ya, dari gambar tadi di atas tentu kita akan mempelajari tentang motif ekonomi. Motif ekonomi ada dua, yaitu secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Intrinsik adalah motif ekonomi atas dasar kemauan sendiri. Jadi intrinsik itu adalah motif ekonomi atas dasar kemauan sendiri, berarti dari dalam diri sendiri. Sedangkan ekstrinsik adalah motif ekonomi atas dorongan lingkungan, di luar diri sendiri, artinya di luar dari kita. Jadi motif ekonomi ada dua macam, yaitu intrinsik dari dalam, kemudian ekstrinsik dari luar. Motif ekonomi
adalah alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Sederhananya seperti ini. Misalnya kamu ingin membeli suatu barang yang sudah kamu idamkan. Pastinya kamu akan bekerja dan mengumpulkan uang kan? Nah, bekerja itu termasuk ke dalam tindakan ekonomi. Sementara membeli barang-barangnya adalah motif ekonominya. Contoh motif ekonomi yang dilakukan produsen. Kalau ada lagi yang bertanya, apa sih itu Pak produsen? Oh, produsen itu adalah penghasil atau yang memproduksi suatu barang. Nah, kalau itu motif dorongan, jadi dorongan ekonomi yang dilakukan oleh produsen adalah contohnya mencari laba. Apa itu laba? Ya tentu keuntungan. Jadi setiap orang yang menjual pasti ada motifnya, yaitu mencari laba, keuntungan. Tidak ada kan yang mau rugi kalau menjual, pasti tidak ada. Yang kedua, motif kekuasaan. Yang ketiga, memperoleh penghargaan. Yang keempat, motif sosial atau menolong sesama. Jadi motif ekonomi yang dilakukan produsen adalah mencari laba, motif kekuasaan, memperoleh penghargaan, dan motif sosial atau menolong sesama. Contoh motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen. Nah, kalau Anda yang bertanya, apa itu konsumen? Konsumen itu adalah pemakai. Contoh, memperoleh kepuasan yang optimal. Yang kedua, agar dapat bertahan hidup, agar diterima di lingkungan masyarakat, untuk menaikkan status sosial. Motif ekonomi ada 4. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, berbuat sosial. Yang ketiga, memperoleh kekuasaan. Dan yang keempat, memperoleh penghargaan. Ini saya kasih contoh satu ya. Misalnya berbuat sosial. Motif berbuat sosial contohnya di bulan Ramadan, mereka melakukan buka puasa bersama. Itu namanya motif berbuat sosial. Menolong sesama, itu termasuk berbuat sosial. Memberikan sedekah, itu termasuk berbuat sosial. Atau misalnya ada teman kita kemudian sakit, kita mengunjungi mereka atau menjenguk mereka. Atau ada rumah misalnya terkena angin puting beliung, kita ke sana, kita memberikan bantuan, itu termasuk berbuat sosial. Iya, masih banyak yang lain, nanti kalian yang mengkajinya, mencari sendiri bagaimana itu contoh-contoh daripada motif ekonomi. Petunjuk mengerjakan soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini di kolom komentar. Jangan lupa like. Jadi kalau sudah di subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa di like juga. Tonton, jangan di skip tontonannya. Jadi jangan diputar sedikit-sedikit. Putar full supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan motif ekonomi? 2. Tuliskan 3 contoh motif ekonomi. 4. Tuliskan 4 macam motif ekonomi. Yang berikutnya adalah 2 contoh motif berbuat sosial. Selamat bekerja, terima kasih. Semoga media atau video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dari sini studio Tauhid Alfa Channel mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga yang sudah mensubscribe video YouTube dari saya. Terima kasih semuanya, banyak dari SMP lain, bukan hanya SMP Muhammadiyah yang memberikan subscribe-nya, tapi ternyata ada juga dari SMP Mario Riawa 1, pokoknya banyak dari sekolah-sekolah lain yang sudah memberikan subscribe-nya. Semoga video pembelajaran berikutnya kita akan mengupas lagi lebih jauh tentang materi-materi IPS. Iya.
Jangan lupa berikan saran dan kritikannya juga ya setelah menjawab dan sebagainya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.